Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Umi Via. Nah, bagaimana kabar Bunda semuanya? Semoga Bunda semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Nah, barusan ya adik Via itu minta susu, dan ini tuh kondisinya di sore hari. Jadi sore ini Umi tuh mau bersih-bersih dulu semuanya karena baru aja selesai bangun tidur siang. Bangun tidur siang, dan itu adik Via masih belum mandi sore. Jadi ini bentar lagi bakalan Umi mandiin juga, tapi sebelumnya Umi mau beres-beres dulu. Nah, itu tadi ya yang di awal video, adik Via minta susu, bangun tidur minta susu langsung, ya udah dibuatin, tapi adik Vianya malah main di luar. Hasil ya udah susunya disamperin sama si kucing dan diminum dah sedikit. Kalau sudah diminum sedikit seperti itu, biasanya itu Umi bakalan kasih semuanya ke kucing. Jadi adik Via bakal buat yang baru lagi. Ya begitulah adik Via ya. Kalau ditanyain kucingnya mau nggak sih sama susu itu, mau, malah si kucingnya itu doyan banget itu. Kalau adik Via minum susu pasti dah kucingnya itu nempel aja gitu, seakan-akan pengen gitu ya. Dan itu sudah ngebersihin di area kamar pertama, dan lanjut ini mau ngebersihin di area kamar adik Via. Lah begitu ya kamar adik Via ya, tetap kocar-kacir. Tadi itu dia itu tidur, jadi bawa mainan, tapi alhamdulillah mainannya sudah dirapikan ya, cuma tinggal kain dengan apa sih ini, lampin-lampin adik Via yang dibawa buat mainan gitu loh, bawa dibuat kayak selimut lah, apalah gitu. Pokoknya kalau adik Via sudah main di kamar, macem-macem lah yang dibawa. Nah, insya Allah setelah bersih-bersih ini, malamnya nanti itu mau pergi ke toko peralatan untuk kamar mandi. Insya Allah mau beli belanja untuk alat kamar mandi gitu. Dan alhamdulillah ini ternyata Abi baru aja pulang bawa es campur kesukaan Umi. Katanya sih melepaskan penat lelah karena habis kerja gitu ya. Nah, ini Umi mau lanjut ngebersihin semuanya ya. Dan ini dia kondisi kalau sudah sore, gak terlalu kotor, cuma sedikit agak berantakan, apalagi pas kalau sudah tidur. Biasanya tuh adik Via kalau tidur itu bisa main dulu di kasur satu, pindah ke kasur lainnya. Setelah itu kalau ngeliat Abi Uminya sudah tidur, sudah lelap, sudah gak ada temennya, baru dia akan tidur di tempat yang dia inginkan gitu ya. Kadang ada di belakangnya Umi, tahu-tahu kadang ada di kamarnya sendiri, tahu-tahu ada di depan TV, entahlah. Yang penting adik Via itu tidurnya itu sesuka hati dia gitu loh. Dan ini mau ngelanjut bersih-bersih, dan maaf ya bisa ngerekod untuk masuk ke lahan bagian dapur karena ya gitu masih kocar-kacir dengan alat peralatan pekakas gitu ya. Selanjutnya Umi mau masak-masak dulu. Di sini ada ceker, ada kangkung, terus ada bumbu seblak. Ini bumbu seblaknya yang sudah di blender gitu. Kemudian ada bumbu bawang putih, lengkuas, cabai dan juga tomat. Ini tuh mau buat tumisan gitu ya. Nah, untuk pertama Umi pengen buat seblak ya, seblak ceker karena pengen aja gitu request anak-anak. Dan ini bumbunya cuma tinggal dimasukin aja ke minyak panas. Setelah itu gak usah lama-lama karena itu bumbunya sudah matang ya, jadi langsung aja dimasukin si cekernya. Dan cekernya pun juga sudah direbus di awal, jadi sebentar aja masaknya, cuma tinggal mendidih aja. Setelah itu tambahkan bumbu-bumbu, garam, gula, dan kalau pengen penyedap ya silakan tambah penyedap. Dan itu tuh sudah cukup matang gitu ya, jadi cuma masaknya sebentar banget kalau sudah sama-sama matang gitu ya. Selanjutnya ini mau buat tumisan untuk kangkungnya, jadi supaya ada serat sayurannya gitu loh. Cuma bumbunya bawang putih, lengkuas dan juga cabai. Setelah itu diosreng-osreng supaya lebih wangi aja gitu, lebih harum. Setelah itu baru deh masukin si kangkungnya kalau sudah mendidih semua. Jangan lupa tambahkan tomat di akhir dan juga bumbu-bumbunya. Nah, ini dia ya, ini tuh menu simple yang kayaknya semuanya bisa dimasak ya, tapi ini tuh rasanya kuat lah. Ini tuh juara pakai bingits ya. Jangan lupa tambahkan saus tiram. Saus tiram bukan sih, ini mereknya merek lain, cuma saus tiram aja gitu ya. Sesuai selera, ini ditambahkan 3 sendok makan. Setelah itu tambahkan kecap manis. Dan ini siap untuk dihidangkan.
Kalau sudah menunya kangkung itu tuh cocok buat untuk apa aja ya. Cuman bedanya di sini kalau bunda-bunda di luar sana mungkin masaknya itu pakai air yang sedikit ya. Tapi di sini Umi itu pakainya pakai kuah yang banyak karena anak-anak di sini dan juga termasuk suami dan termasuk Umi juga itu tuh suka yang berkuah banyak gitu ya. Jadi walaupun tumisan pasti Umi kasih airnya yang banyak karena airnya itu yang bikin nafsu makan lebih enak gitu loh. Dan lanjut ini manggangin pepes pakai saringan nasi ya, saringan nasi yang sudah agak kepake. Setelah itu ya udah dipanggang seperti itu sampai sedikit agak gosong kulitnya gitu. Dan ini tuh aromanya lumayan lah, bukan lumayan lagi sih, super duper. Jangan lupa tambahkan bawang goreng dan siap dah disajikan. Ada tumis kangkung, ada pepes tahu, selanjutnya ada seblak ceker. Ini tuh juara banget lah. Lanjut di malam hari, ini tuh Umi mau beli peralatan untuk kamar mandi. Jadi ini tuh rencana mau ngepermak si kamar mandi. Gak tahu berapa budget yang dipakai ya. Intinya mau cari-cari dulu berapa harganya dan apa saja yang dibutuhkan. Karena sudah sudah dapat referensi dari Google juga ya, bagaimana modelnya gitu. Dan alhamdulillah dapat sesuai dengan yang diinginkan. Gak berani beli di online karena kita kan nggak tahu barang ya. Jadi kalau beli langsung ke toko seperti ini walaupun ya beda sedikit harga tapi kita puas, bisa tanya-tanya, bisa tahu kualitas dan juga bisa tahu kekurangan dan kelebihannya. Dan alhamdulillah ini tuh jatuh pada merek washer ya, washer dengan bantuan gas. Jadi washer pakai tenaga gas bukan tenaga listrik. Kenapa kita kok milih tenaga gas? Karena itu lebih hemat aja. Jadi kita cuma tinggal beli tong gasnya aja yang cuma 18 hingga 20 ribu aja gitu ya. Daripada kita harus ngehabisin biaya listrik yang lumayan untuk si pemanas airnya. Jadi itu alat pemanas air ya alhamdulillah lah memang dibutuhkan banget, apalagi untuk Abi yang memang rada alergi untuk angin dan juga air dingin. Jadi biasanya tuh kalau sudah ambil wudhu pasti tuh Abi tuh bersin, apalagi di musim covid kayak gini ya, kalau sudah bersin kayaknya gimana gitu ya. Dan itu tadi ada showernya langsung beli shower yang paten, dan juga yang oranye itu adalah selang untuk air panas. Jadi untuk air panas ini wajib menggunakan pipa air panas khusus ya. Jadi warnanya tuh yang oranye tadi, dan panjangnya disesuaikan dengan tinggi kamar mandi menuju ke tempat si gasnya. Dan ini dia ya si pemanas airnya, washer, merek washer gitu ya. Dan ini tuh ada baterai, 2 baterainya supaya nanti bisa otomatis gitu nyala. Dan ini tuh menurut Umi lebih hemat aja karena dari sharing-sharing nyari info di Google gitu ya, karena yang paling gampang dan paling recommended untuk pemanas air itu ya si ini gitu loh, si tenaga gas ini, karena dia itu gak usah menampung air dan juga langsung panas airnya ketika kita menghidupkan keran. Jadi dia itu salur air panasnya itu kayak kayak pipa-pipa kecil loh. Pipa-pipa kecil, air masuk ke pipa-pipa kecil di mesin ini, kemudian langsung dipanaskan pakai api yang ada di mesinnya. Jadi ini tuh pemanasannya kayak kompor gitu loh. Jadi ketika diklik itu tuh bakalan kayak berapi gitu loh, dalamnya ada api-api, percikan api. Alhamdulillah aman kok ya, selama pemakaian yang disarankannya itu tetap ikut aturan dan juga ya insya Allah aman lah untuk semuanya. Nah kenapa kok gak milih yang listrik? Karena kalau listrik itu harus menampung airnya dulu berapa liter yang diinginkan. Setelah itu harus ditunggu dulu beberapa menit berapa jam gitu ya, minimal 30 menit baru bisa dipakai. Jadi kalau mau mandi itu tuh wajib dihidupin dulu si pemanasnya, ditunggu dulu baru kemudian mandi. Itu tuh kalau pakai yang tenaga listrik. Tapi kalau untuk pemakai yang tenaga gas ini itu tinggal diklik langsung deh keluar airnya yang sudah hangat, tentunya dengan bara api yang disesuaikan dengan keinginan kita. Jadi nanti kita bisa nyesuaiin kok, apinya mau segede apa, panas airnya segede apa, nanti bisa kok. Dan ini semuanya dimasukin, dicolokin semuanya sesuai dengan tata cara yang sudah ada di buku dan juga
tutorial YouTube lainnya ya. Jadi sebelumnya pasti Umi ngeliat tutorial YouTube yang lain gitu supaya nanti lebih yakin aja untuk ngerjainnya. Dan ini dia kondisinya ya, itu lama banget gitu ngerakitnya. Dan untuk kondisi kamar mandi Umi seperti ini, jadi ini tuh kamar mandi belum diapa-apain, masih bawaan dari bangunan. Jadi ya udah, belum ada keramik, belum ada apapun itu, ya udah gitu ya. Dan kucing lagi main tuh di kamar mandi. Ya udah, sampai di sini saja dulu ya video dari Umi. Kita lanjut next kedua, bagaimana permaknya. Semoga kalian nggak bosan ya untuk nontonin video Umi. Semoga video ini bisa menghibur dan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.